Zainal yang dimuliakan oleh Allah serta pemirsa di rumah. Sebenarnya yang pertama kali harus kita telisik adalah sah atau tidaknya kita menisbatkan riwayat tersebut kepada Nabi SAW. Kadang-kadang ada orang yang nyeletuk begini, Nabi aja bilang tidurnya orang puasa ibadah. Masa gua nggak boleh tidur? Kan ibarat katanya begitu. Benar. Nah jadi kita harus menelisik terlebih dahulu sebenarnya hadis itu boleh nggak kita nisbatkan kepada Nabi SAW. Nah riwayat ini sebenarnya dicantumkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman Bid. Dan beliau itu seorang hafiz, hafal 100.000 hadis. Riwayat ini berasal dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu. Qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Wasumtuhu tasbihun. Diamnya dia adalah tasbih. Wa du'auhu mustajabun. Doanya juga mustajab. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya itu akan dilipat gandakan. Tapi sekarang yang jadi masalah, kita kembali lagi nih ke square one nih. Boleh nggak kita menisbatkan riwayat itu ke Nabi? Ternyata usut punya usut, Al-Hafiz Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu justru malah mengatakan di dalam hadis itu ada dua transmitter atau dua periwayat hadis yang lemah. Yang satu namanya Ma'ruf bin Hasan. Begini Bib, ibaratnya Anda gampangin dah. Misalkan ada orang ngabarin ke kita rumah kita kebakaran. Tapi ini orang kita nggak tahu siapa. Kita nggak tahu lahirnya kapan. Orang mana juga nggak tahu. Orang mana nggak tahu. Kan akhirnya kita ragu. Bener kagak nih? Bener. Nah akhirnya yang satu lagi tambah parah namanya Sulaiman bin Amr An-Nakhai. Dikatakan Sulaiman bin Amr An-Nakhai oleh sebagian kritikus hadis seorang wadda' atau orang yang suka memalsukan hadis. Allah. Tukang ngibul ibaratnya ya. Iya. Ibaratnya kalau kata orang Jawa nih isuk dele sore tempe. Pagi masih kedele, sore udah jadi tempe tuh orang. Nah makanya kita nggak boleh sebenarnya kata para ulama mengatakan ini hadis Nabi. Tapi meskipun bukan hadis Nabi, ternyata maknanya benar. Kita cuma nggak boleh bilang ini hadis Nabi, tapi maknanya benar. Yuk kita lihat. Tidurnya orang puasa ibadah. Justru Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang sahih mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa punya iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Diam ini kan tidur. Emang ada orang tidur ngomong? Bener. Kan kagak ada Bib. Ibaratnya tuh orang tidur, dia berbuat apa aja sudah tidak di mahalu taklif. Kalau dia berbuat dosa betul-betul dalam keadaan tidur pun tidak akan dihisap sama Allah. Karena betul-betul akalnya itu nggak intek sama pikirannya. Artinya dia nggak paham atas apa yang dia lakukan. Jadi meskipun hadis itu tidak sah dinisbatkan kepada Nabi, tapi maknanya benar. Lebih baik tidur daripada ngegibah. Benar. Makanya sebagian ulama tuh ya kan zaman sekarang ada BFF, Best Friend Forever. Ini GFF apa tuh, Gibah Friend Forever. Ya Allah. Wah ini nih ya. Komunitas ya. Iya komunitas GFF, Gibah Friend Forever. Jadi kalau kumpul begibah mulu kerjanya kan. Nah kemudian lafaz yang kedua, Nabi SAW dikatakan di dalam riwayat itu berkata somtuhu tasbih, diamnya itu bertasbih. Jadi emang lebih baik bagi seseorang yang memang nggak kuat menahan syahwatnya, dia nggak kuat misalkan Bib ya kan ada orang temperamen Bib, lebih baik tidur, bener deh. Dan akhirnya karena ninggalin sesuatu yang nggak disukain sama Allah dan dia memilih tidur, memilih untuk meredam emosinya, pahalanya luar biasa. Baru itu kena ya. Iya, karena ini anak harus kasih tahu nih. Puasa itu bukan sekedar ibadah zohir, tapi ibadah batin itu bakal pengaruhnya lebih besar. Ini anak kasih contoh. Kita yang lagi rame nih, kulhu. Ya kan? Orang yang di rumah nih sekarang, izinkan aku jadi imammu gitu kan. Sekarang kalau nggak ina atau ina kulhu. Kulhu al-falak, kalau nggak kulhu anas. Terus ada tuh yang berseliweran. Ya kulhu doang. Padahal ada seorang sahabat Nabi, ya, diriwayatkan Imam Tirmizi, dia di Masjid Kuba bacanya kulhu Bib. Iya. Jadi sahabat pada protes. Ente kenapa sih kalau ngimamin kulhu mulu baru baca surat yang lain? Kalau nggak ente baca kulhu, ya ente baca yang lain deh gitu. Akhirnya kata sahabat-sahabatnya, ya kami nggak mau, kami pengennya imamnya kamu aja. Dan Nabi Muhammad SAW akhirnya datang ke Masjid Kuba Bib, karena punya jadwal setiap hari Sabtu ziarah. Nabi itu setiap hari Sabtu riwayat Imam Muslim ziarah ke Masjid Kuba. Ditanya nih sama sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah ini kenapa nih orang betul-betul kagak mau
buat apa namanya? Buat ganti surat, ditanya, diinterogasi sama Nabi. Ente kenapa? Teman ente minta ente baca surat yang lain tapi ente bacanya kulhu mulu. Jawabnya sederhana banget, Bib. Li'anni uhibbul ikhlas. Karena saya cinta kul huwallahu ahad. Allah. Jawaban Nabi simpel, Bib. Allahu Akbar. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Karena kamu punya batin yang mencintai kulhu, maka dengan cintamu masuklah kamu ke dalam surga. Allahu Akbar. Kulhu ya. Kulhu. Jadi kalau orang tidur betul-betul karena dia takut sama Allah, jangan dianggap orang itu nggak diampuni dosanya. Salah. Salah besar. Tapi dengan catatan jangan ada niat buat ninggalin sholat. Jangan ada niat buat ninggalin sholat. Kemudian orang tidur ini kan mengamalkan hadis Nabi yang lain. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi misalkan Nabi mengatakan begini, la tukthirul kalama min ghairi dzikrillah. Jangan kamu itu memperbanyak ucapan melainkan dari yang mengingatkanmu kepada Allah. Fa inna kasratal kalam min ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Karena kalau kamu banyak bicara tapi tidak berzikir, maka akan membuat hatimu keras. Wa inna ab'adan nasi ilallah al-qalbul al-qasi. Orang yang paling jauh di sisi Allah, di dalam riwayat ini dikatakan bukan orang yang mohon maaf pernah mabuk-mabukan, pernah berzina, pernah berbuat dosa, tapi orang yang hatinya keras disebabkan karena terlalu banyak bicara. Makanya guru kami mau